Maksus dalam pencalonan kepala desa di tahun ini? Silakan. Periode sekarang ya. Iya. Kaitannya dengan visi misi yang saya buat, yang saya susun untuk melanjutkan visi misi sebelumnya. Tentu karena saya adalah calon guru yang incumbent sebelumnya pernah memimpin, sehingga ketika harus memimpin kembali ya sebagai bentuk kesinambungan, sebagai bentuk kelanjutan dari periode sebelumnya. Berbeda ketika saya maju sebagai calon guru yang baru pertama kali mencalon, tentu visi misinya baru. Bicara soal poin-poin penting, saya rasa semua poin penting di dalam visi saya itu kan mewujudkan desa Pabuaran Wetan yang aman, maju, mandiri, dan sejahtera serta bermartabat. Kedua kata demi kata dalam visi tersebut semuanya penting. Aman juga sangat dibutuhkan oleh warga. Kemudian maju, tentu sebagai sebuah desa tidak ingin selamanya stagnan dalam kondisi berkembang. Kita kan dulu berkembang nih. Kemudian mandiri juga. Setelah maju kita harus menunjukkan kemandirian kita sebagai sebuah desa. Dan sejahtera, tentu standarnya sejahtera itu apa adalah ketika masyarakat bisa merasa menghidupi diri sendiri tanpa harus bergantung. Tapi itu sebetulnya soal soal bagaimana karakter. Makanya ketika saya berbicara soal sejahtera juga adalah upaya pemerintah desa untuk membentuk karakter masyarakat. Masyarakat yang berkarakter serba kurang, sekalipun dia setiap hari pendapatannya besar, dia akan merasa terus kurang dan selalu berharap-harap mendapat bantuan. Tetapi masyarakat yang punya mental kaya, mental sejahtera itu tidak berharap-harap mendapatkan bantuan. Ini soal mental sebetulnya. Sekalipun ya fakta secara material pun masyarakat ketika memang kurang ya kurang. Tetapi alhamdulillah kesejahteraan yang sedang kami upayakan selama satu periode yang sudah kami lewati sudah mulai menunjukkan hasil. Karena karakter masyarakat di desa Pabuaran Wetan, di desa kami itu banyak masyarakat, bahkan sampai anak-anak mudanya pun yang berjiwa mandiri. Mereka akan lebih suka kerja apa saja ketimbang harus umpamanya minta-minta. Ya bunten-bunten, bukan saya berarti menganggap jasa parkiran itu jelek, tapi yang saya amati di Pabuaran Wetan ini banyak toko-toko, tapi anak-anak mudanya nggak mau untuk parkirin di depan tokonya. Bahkan ya bunten-bunten yang ada justru dari masyarakat desa lain. Masyarakat desa kita juga ada 1-2 orang, tetapi tidak menjadi profesi favorit, karena mereka lebih suka untuk aktif atau berkreasi di apa. Dan alhamdulillah juga di desa Pabuaran Wetan ini banyak pengusaha yang kemudian dari usahanya itu menyertakan lingkungan, dan anak-anak muda yang ada di lingkungan itu diaktifkan. Seperti di sini ada Bapak Yatno yang membuka usaha perantau, itu melibatkan puluhan, lebih dari 50 orang anak terlibat di situ. Dan ketika di musim hajatan ya alhamdulillah mereka panen rezekinya tuh. Kemudian juga di sini ada Pak Haji Bebe yang punya usaha udah mandiri. Ya masyarakat, anak-anak muda sekitarnya dilibatkan untuk menjadi, ada yang jadi supir, pengantar barang dan sebagainya. Dan itu banyak pengusaha-pengusaha di tingkat desa yang berhasil kemudian menyertakan anak-anak muda atau warga di sekitarnya untuk dikaryakan. Sehingga masyarakat Pabuaran Wetan secara umum itu sebetulnya sejahtera karena bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus meminta-minta. Mereka lebih suka berkarya ketimbang harus mendapatkan sesuatu tanpa ada karyanya. Ini juga faktor mental ya. Dan alhamdulillah ini sudah terbangun di masyarakat kita. Kemudian yang terakhir ada hari maju bermartabat. Apa sih tujuan
bermartabat yang ada dalam visi saya. Ya tentu sebagai sebuah desa kami ingin masyarakatnya semua dihargai oleh masyarakat desa lain. Dihargainya bukan dihargai secara tapi kita sebagai sebuah masyarakat yang punya prestasi. Dan alhamdulillah Mbak Devi, Mas Kopi, perlu saya sampaikan bahwa di awal saya menjadi Bu itu desa Pabuaran Wetan dan desa-desa lain di Kecamatan Pabuaran itu berstatus desa berkembang. Dan dalam 1-2 tahun ketika saya jadi Bu itu kan tahun 15 akhir, tahun 17 itu desa Pabuaran Wetan naik status menjadi desa maju. Dan itu cuma desa Pabuaran Wetan, yang lain masih berkembang, masih sama semua. Desa Pabuaran Wetan yang berstatus tahun 17. Kemudian di tahun 19 desa kita, desa Pabuaran itu naik status lagi menjadi desa mandiri. Nah, di tahun yang sama ada 2 desa, yaitu desa Pabuaran Lor dan Pabuaran Kidul, naik status menjadi desa maju. Yang lain masih berkembang. Ini tentu bukan sebuah pencapaian yang tiba-tiba atau hadiah. Ini perlu proses, perlu kerja keras, dan desa mandiri ini jumlahnya 7 desa saja, 1 kabupaten yang berjumlah 424 desa. Ini artinya apa? Sebuah kebanggaan buat kami masyarakat Pabuaran Wetan bisa mencapai status tertinggi dalam sebuah strata pedesaan. Dan ini bukan dibuat oleh kami sendiri, itu ada tim-tim penilai yang bisa menentukan kelayakan desa tersebut. Itu tidak gampang untuk masuk ke desa mandiri. Kalau dilihat dari sisi fisik barangkali kelihatannya apa sih bedanya Pabuaran Wetan dengan Pabuaran Lor atau dengan Pabuaran Kidul? Mungkin ya sekilas sama lah. Dan status itu bisa saja besok juga desa-desa lain akan naik. Ya mudah-mudahan saja nanti teman-teman di desa sebelah bisa ikut termotivasi gitu ya, ikut termotivasi dan bisa ikut nyusul menjadi desa mandiri. Nah, itu harapan saya ya sebagai, karena kita senang kalau teman-teman kita sudah berhasil. Artinya apa? Ketika kita maju bareng, ketika kita harus berstatus mandiri, ayo mandiri bareng supaya satu sama lain berkarakter sama. Kalau ketika dalam satu kecamatan juga karakter desanya berbeda-beda, ini agak nanti kesulitan. Itu ya barangkali poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Artinya semuanya penting lah, karena dan dari visi misi saya yang masih berlanjut di periode kedua ini, aman yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian maju juga sama diharapkan oleh masyarakat sampai kita berada dalam posisi mandiri. Dan kita juga harus sejahtera, kita juga harus punya martabat, itu juga merupakan satu kebutuhan, dan itu bersifat sangat luas dan saya sampaikan nanti dalam paparan misinya. Kalau ini baru visi. Jadi nanti kaitannya dengan misi ya kita bicara soal aman. Mungkin Mas Optik atau Mbak Devi bisa bertanya apa sih keamanan yang akan kita coba terapkan gitu ya. Itu yang ingin saya tanyakan. Kriteria aman menurut Kang Max ini apa gitu kan? Tuh. Apa nggak ada gangguan teror kah gitu? Ya itu salah satu di antaranya. Betapa dulu kita pernah merasakan, saya pernah melewati tahun 2000 tahun 2000 dan 2001 itu pernah kejadian bentrok kan, perang masyarakat antara Pabuaran Wetan dan Pabuaran Lor. Itu sangat terkenal sekali. Itu masih terkenang oleh kami yang pada saat itu menyaksikan dan merasakan betapa pada saat itu kehidupan masyarakat mencekam, dihantui ketakutan. Bahkan kita berada di luar desa pun seakan-akan waktu itu ada polisi yang mengintai kita, yang akan segera menangkap kita. Pada saat itu betul-betul mencekam. Artinya apa?
kejadian seperti itu tuh harus padahal bisa kan diantisipasi dengan melakukan tindakan-tindakan preventif. Tapi tentu itu tren masa lalu adanya pertawuran antar warga. Saat ini trennya berbeda. Kalau sekarang ini ketakutan yang ada di masyarakat adalah aksi-aksi geng motor kelihatan. Nah, setiap malam minggu atau malam Jumat itu, ya jujur saya sering menyaksikan, sering juga mendapat laporan dari warga. Tiba-tiba ada anak muda yang berboncengan motor membawa samurai masuk ke tengah desa, membuat onar, begitu lari yang pakai motornya. Dan kalau saja waktu itu tertangkap oleh warga barangkali bisa habis. Cuman masalahnya kan ini kan kondisi pembuat onar seperti ini juga harus ke depan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah desa. Artinya apa? Pemerintah desa harus menjamin keamanan masyarakatnya. Tetapi kaitannya dengan ini, pemerintah desa tentu tidak bisa sendiri karena harus bekerja sama satu dengan pihak keamanan. Karena di desa itu kan keamanan hanya ada Linmas ya, perlindungan masyarakat. Tapi Linmas juga kewenangannya apa masih sangat terbatas. Linmas itu kewenangannya hanya untuk menangkap orang, setelah itu diserahkan ke pihak yang berwajib ya, kepolisian. Tapi soal hukumnya nanti beda lagi. Paling pengamanan dari sisi itu saja. Dan kaitannya dengan tugasnya Linmas pun tidak bisa ketika sumber kerusuhannya begitu besar dan tidak bisa ditangani sendirian, harus bersama-sama dengan masyarakat. Nah, inilah yang dimaksud dengan masyarakat mandiri itu ya harus bersuakarsa juga dalam melakukan pengamanan. Jadi tidak semuanya harus pemerintah yang bertanggung jawab penuh. Betul, ketika pemerintah harus bertanggung jawab, betul. Tapi artinya apa? Jangankan di desa, saya yakin di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, atau bahkan negara sekalipun, ketika kerusuhan punten barangkali Mbak Devi, Mas Opi sering lihat di TV dulu zaman negara kita ini lagi banyak demo-demo di kota ya, hampir chaos negara kita. Dan itu pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kalau pemerintah punya banyak personil aparat, tetapi ya tentu peranan masyarakat juga sangat penting. Ya, di antaranya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh bangsa itu ikut meredam. Jangan sampai hal itu ketika dibiarkan ya tentu akan semakin besar dan akan terjadi chaos. Ya alhamdulillah tokoh-tokoh bangsa kita, tokoh-tokoh agama di Indonesia pada saat itu juga ikut melerai, sehingga di samping juga peranan petugas keamanan baik dari Polri dan TNI tetap berperan penting, tapi tidak bisa mengandalkan kedua lembaga itu saja karena TNI Polri bagaimanapun mereka manusia toh, ketika diserang oleh kelompok pendemo mereka juga pasti akan punya rasa marah dan membalas. Terkadang akhirnya apa? Tanpa berpikir ada kasus hukum baru untuk dia atau tidak, karena emosional dulu ketika. Nah itu manusiawi lah. Nah sementara di desa kan kita tidak punya TNI Polri, kita punyanya Linmas, kalau dulu dikenal Hansip. Ada juga Kasatgas yang untuk menangani tentang aktif dan keamanan petugas. Tapi ini juga kewenangannya sangat terbatas, dan kembali lagi kita harus bisa bekerjasama dengan pihak keamanan baik dari kepolisian maupun dari TNI. Kalau di kepolisian kita ada Polsek, ada Koramil, kemudian ya tentu peran serta masyarakat harus dilibatkan. Itu kaitannya dengan keamanan ya. Dan tentang keamanan sendiri, ya itu saja sih yang belakangan saya amati. Ada aksi-aksi motor, ketika soal pencurian belakangan ini saya amati sudah sangat berkurang. Artinya masyarakat ini juga mungkin bisa membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan sudah cukup sehingga orang tidak harus berprofesi sebagai pencuri lagi. Kalau dulu kan banyak, ada nyuri ayam, nyuri apa. Sekalipun ya tentu masih ada sih yang kecil-kecil. Biasanya punten-punten tanpa harus menyebut nama. Ada anak-anak yang
iseng entah nyuri buru tetangganya atau apa, itu masih kegiatan yang ada, tapi bukan pada hal-hal yang serius ya Pak ya? Ya, bukan hal yang sangat Fatal yang sangat membahayakan, artinya tingkat keisengan saja itu.